Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Dan kita yakin bahwa setiap firman Tuhan yang kita renungkan akan senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kita, menuntun kita untuk semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan kerjakan, yang telah Tuhan pimpin atas kehidupan kami. Kami sungguh ingin mengatakan bahwa betapa ajaibnya dan betapa bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kuasa Tuhan, menaungi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk mengerti, untuk memahami setiap firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa yang sedang menyaksikan program Renungan Kasih ini Tuhan. Biarlah kiranya di dalam nama Yesus Kristus Engkau melawat kami Tuhan dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa jika ada di antara kami yang sedang dalam beban masalah yang sangat berat, kami yakin Tuhan bahwa pertolongan kami sungguh hanya datang daripada Tuhan. Dan tidak ada satupun persoalan yang tidak mampu diselesaikan. Tidak ada satu persoalan yang tidak mampu untuk Tuhan berikan pertolongan. Karena itu ya Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Jika ada saat ini di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan atas tubuh kami yang lemah, atas tubuh kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat yakin dan percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan setiap kebenaran yang akan kami renungkan sungguh pasti akan mengubah seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Allah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pemirsa, renungan kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, membangun sebuah generasi yang tangguh. Membangun sebuah generasi yang tangguh. Sebuah bangsa, suatu negara, suatu bangsa pasti menginginkan adanya sebuah perubahan pada setiap generasi demi generasi. Baik mulai dari sebuah kehidupan yang lebih kecil, yaitu keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia ini. Menginginkan agar kiranya supaya terjadi sebuah perubahan. Dalam keluarga, kita menginginkan agar anak kita, cucu kita pada akhirnya akan lebih baik dari apa yang telah kita alami saat ini. Dalam sebuah masyarakat menginginkan agar sebuah kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam suatu bangsa menginginkan agar kiranya muncul generasi-generasi yang akhirnya bisa memimpin bangsa ini menjadi sebuah bangsa, suatu bangsa yang kuat. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Untuk membangun suatu generasi atau sebuah generasi yang tangguh, kita harus melihatnya dengan cara pandang yang berbeda dari apa yang telah kita lakukan selama ini mungkin. Mungkin selama ini begitu banyak orang mulai pesimis, mulai merasa tidak mungkin bahwa keluarga saya, bahwa masyarakat saya, bahwa negara saya akan mengalami sebuah perubahan. Akan mengalami suatu perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, tidak ada yang tidak mungkin. Saat kita menginginkannya dan mengetahui cara yang tepat agar kiranya terjadi suatu perubahan, sebuah perubahan, atau sebuah kehidupan, maka hal itu dapat terjadi. Yang perlu kita pahami pada kesempatan kali ini ialah bagaimana agar kiranya dapat terjadi sebuah generasi yang tangguh. Karena itu kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7.
Ulangan 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dan mari kita memperhatikannya dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada bagian ini menjelaskan bagaimana Allah kembali mengingatkan kepada bangsa Israel untuk memiliki sebuah kehidupan sesuai dengan standar Allah, agar kiranya bangsa ini tetap berdiri kokoh, agar kiranya bangsa ini tetap diberkati, agar kiranya bangsa ini tetap terus memperoleh janji-janji Allah, menikmati janji-janji Allah, di mana mereka akan semakin banyak dan terus diberkati, dan diberkati oleh Allah. Bangsa manakah yang tidak menginginkan suatu kemakmuran atas bangsanya? Tidak ada satu bangsa yang menginginkan agar kiranya generasi saat ini saja yang menikmati kemakmuran, yang menikmati kesuksesan. Tidak ada. Setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap keluarga selalu menginginkan agar setiap generasi demi generasi tetap mengalami yang namanya berkat, tetap mengalami yang namanya kesuksesan. Untuk mengalami semuanya itu, kita harus melihat seperti apa yang Allah inginkan. Mari kita perhatikan pada ayat yang pertama pada pembacaan kita pada kesempatan ini. Inilah perintah yang, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Bahwa pada saat itu Allah memerintahkan terhadap bangsa Israel, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, mereka harus memperhatikan dan tetap harus jeli dan tetap memberikan fokus kepada apa yang telah Allah tetapkan. Jadi sebenarnya di saat setiap orang yang mengatakan dirinya adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang sangat mengasihi Tuhan, kemanapun dia akan pergi, saat ia tetap melakukan, saat ia tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan, saat ia tetap memberikan dan menyerahkan seluruh keberadaannya di dalam genggaman tangan Tuhan, mempercayakan Tuhan di dalam kehidupannya, kemanapun dia pergi, pasti hasilnya tetap sama, yaitu bahwa ia senantiasa memperoleh penyertaan Tuhan, bahwa ia senantiasa memperoleh pemeliharaan Tuhan, dan itu adalah janji Tuhan. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan berarti kita sebagai orang yang takut akan Tuhan ingin mengatakan bahwa di sini lebih baik, di sana kurang baik, di sini kurang baik, di sana lebih baik. Saat saya hidup di negara ini, saya hidup di kota ini, kenapa di sana susah, di sini lebih baik, di sini kok susah, di sana lebih baik. Standarnya, saat saudara dan saya melakukan seperti apa yang Allah tetapkan, maka hasilnya akan sangat berbeda. Karena itu, mari kita lihat dalam ayat yang kedua, bagaimana perintah Tuhan
agar kiranya terbangun sebuah kehidupan yang baik dengan sebuah generasi yang tangguh. Untuk menciptakan, membangun sebuah generasi yang tangguh agar semua kondisi pada masa yang akan datang akan mengalami sebuah perubahan. Ayat yang kedua memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasih di dalam Yesus Kristus. Sebuah kondisi agar kiranya menjadi baik, menjadi jauh lebih baik, atau kita menginginkan pada akhirnya pada masa yang akan datang tercipta sebuah kehidupan yang lebih baik. Sebuah perubahan, sebuah transformasi. Maka itu kita perlu melihat pada bagian ini. Firman Tuhan berkata, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasihi di dalam Yesus Kristus, untuk membangun sebuah generasi yang tangguh, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, yaitu supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Sekali lagi, saya kembali kepada bagian yang sama dan hampir selalu sama. Untuk segala sesuatu tetap sama. Standar utama sebuah kehidupan harus kembali kepada Pencipta. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang menyaksikan program ini, yang sedang memiliki sebuah kerinduan, saya ingin mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan keluarga saya. Saya ingin agar kira bangsa ini mengalami perubahan. Tetapi ada sebagian orang mengatakan itu semua mustahil. Tidak mungkin keluarga saya akan berubah, tidak mungkin masyarakat kita akan berubah, tidak mungkin bangsa kita akan berubah. Iya, saat keluarga, masyarakat, bangsa dikendalikan oleh manusia, saat keluarga, masyarakat, dan bangsa diatur dengan cara manusia, saat keluarga, masyarakat, dan bangsa hanya melakukan apa yang diinginkannya, pasti tidak akan ada perubahan. Kita harus kembali melihat bahwa kehidupan ini merupakan karya Tuhan. Kehidupan ini merupakan produknya Tuhan. Kehidupan ini siapapun adalah hasil karya Tuhan. Untuk menjadi kepada standar yang pernah dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam kitab Kejadian, bahwa pada saat Allah menciptakan ini dan itu dan ini dan itu, dikatakan firman Tuhan, semuanya itu baik. Baik keadaannya. Jadi, jika kita ingin melihat sebuah perubahan, maka kita harus kembali kepada standar ini. Yaitu, agar kiranya kita mulai memperhatikan generasi kita. Generasi-generasi yang sedang ada pada saat ini. Anak-anak kita. Berapapun usia mereka, mari kita perhatikan. Agar kiranya, mulai dari generasi kita yang masih hidup saat ini, perhatikan anakmu, perhatikan cucumu. Agar kiranya mulai dari kita, anak kita dan cucu-cucu kita, kembali takut akan Tuhan. Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi waktu kita kembali kepada dasar dan pondasi yang kuat ini, maka akan tercipta sebuah generasi yang berbeda. Jadi waktu kita benar-benar mengarahkan pandangan mata kita untuk benar-benar takut akan Tuhan, mengembalikan otoritas kepada Tuhan, menginginkan pimpinan Tuhan atas hidup kita, agar kiranya Tuhanlah yang memimpin keluarga saya, agar kiranya Tuhanlah yang memimpin masyarakat yang ada saat ini, agar kiranya Tuhanlah yang memimpin bangsa ini. Setiap orang dalam keluarga, setiap orang dalam masyarakat, setiap orang dalam bangsa ini mencari pimpinan Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan.
maka akan tercipta sebuah generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh. Firman Tuhan berkata bukan hanya kepada anak, tapi mulai kepada para orang tua. Orang tua takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan, cucu-cucunya takut akan Tuhan. Maka akan terjadi perubahan setiap saat. Setiap generasi dan generasi dan generasi akan terjadi sebuah perubahan. Ini bukanlah perkataan manusia, tetapi perkataan firman Allah. Allah berkata dengan sebuah janji. Dikatakan pada ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Allah memerintahkan kepada bangsa Israel agar kiranya mereka tetap takut akan Tuhan, agar kiranya mereka tetap mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah telah menyelamatkan mereka keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Ini hal yang luar biasa. Perkara-perkara ajaib. Waktu Allah yang memegang kendali, Allah memberkati mereka, Allah menuntun mereka. Tapi saat mereka mulai sombong, mulai sudah melawan Allah, memberontak kepada Allah, hal yang berbeda terjadi. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasih di dalam Yesus Kristus. Ini adalah hal yang sederhana, tetapi sebuah hal yang harus dan tidak boleh diabaikan. Untuk membuka sebuah rumah, kita membutuhkan sebuah kunci. Untuk membuka sebuah brankas, kita membutuhkan sebuah kunci. Waktu kita mendapatkan kuncinya, maka kita bisa membuka pintu rumah itu. Maka saat kita mendapatkan kuncinya, maka kita bisa membuka brankas itu. Dan baru bisa menikmati apa yang ada di dalamnya. Sebuah kehidupan, sebuah generasi yang tangguh, kita harus mendapatkan kuncinya. Kuncinya untuk mencapai, untuk membangun sebuah generasi yang tangguh. Untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik dengan generasi yang tangguh ini. Ialah takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain agar kiranya tercipta sebuah generasi yang tangguh. Yang pada akhirnya membuat sebuah perubahan, sebuah kemajuan yang luar biasa. Saat kita melihat dan mengarahkan generasi kita, anak-anak dan cucu kita takut akan Tuhan, maka baiklah keadaanmu, kata firman Tuhan. Jadi karena itu pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya sangat berharap agar kita memperhatikan bagian ini. Takut akan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita harus melakukan semuanya itu dengan setia. Apa yang telah Tuhan ajarkan, apa yang telah Tuhan perintahkan, apa yang telah Tuhan tetapkan, kita lakukan dengan setia. Jadi bukan hanya berhenti kepada generasi saya atau generasi anak-anak kita, tapi terus berlangsung sampai kepada generasi selanjutnya. Dan ini adalah hal yang penting. Takut akan Tuhan harus dilakukan dengan setia. Agar kiranya setiap generasi pada akhirnya melihat karya Tuhan di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, melalui kehidupan setiap generasi. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kiranya ini semua bisa berkelanjutan? Mari kita lihat firman Tuhan. Pada ayat yang keempat hingga ayat ke-7, saya akan membaca bagi kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasih, pada bagian ini saya sangat terkejut. Pada ayat yang ke-4 firman Tuhan. Waktu saya merenungkan pada bagian ini, saya sangat terkejut apa yang Tuhan sampaikan dalam diri saya sendiri. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Artinya bahwa yang Tuhan jelaskan kepada saya melalui kebenaran ini, bahwa Tuhan itu Allah kita, Allah setiap generasi demi generasi. Jadi Allah yang sama yang telah menjanjikan pertolongan atas bangsa Israel.
Allah yang sama yang akan bekerja atas setiap generasi. Kita harus mengingat bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah kita adalah Allah yang sama, yang ada pada zaman Musa, pada zaman para rasul, hingga pada zaman saat ini adalah Allah yang sama. Jadi Allah yang disembah oleh pada zaman Musa adalah Allah yang kita sembah pada zaman sekarang. Allah yang disembah pada zaman para rasul adalah Allah yang sama pada sekarang. Hanya ada satu Allah. Allah itu Esa adanya. Jadi artinya bahwa janji Allah atas setiap generasi, kita mulai saja daripada zamannya Musa. Firman Tuhan berkata pada bangsa Israel ini pada zamannya Musa, Yosua, ada pada saat mereka takut akan Tuhan, mereka setia melakukan ketetapan-ketetapan itu. Baiklah keadaan mereka. Allah ini pun yang ada saat ini adalah Allah yang sama, yang saudara dan saya sembah, yang saudara dan saya muliakan, yang kita tinggikan adalah Allah yang sama. Artinya bahwa Allah inilah yang akan memberikan pertolongan dan pemeliharaan bagi setiap kita. Yang akan memberikan suatu kepastian kepada kita bahwa sebuah perubahan dapat terjadi. Jadi kita pertama harus takut akan Tuhan. Kita harus melakukannya dengan setia. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Allah yang sama lah yang bekerja pada setiap generasi. Artinya apa yang dia katakan dahulu terjadi juga pada zaman sekarang. Pada zaman yang akan datang. Yang keempat, yang perlu kita perhatikan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, kita harus mengajarkan mereka tentang apa? Tentang takut akan Tuhan, tentang bagaimana mereka mengasihi Tuhan, tentang bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, tentang bagaimana mereka harus setia kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar kiranya mereka mengabdikan diri mereka sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Siapa yang mengajarkan semua ini? Kita. Para orang tua, para orang dewasa, siapapun yang ada di sekitar generasi-generasi muda yang ada saat ini. Kita semua bertanggung jawab untuk menurunkan pemikiran, pemahaman tentang takut akan Tuhan. Agar kiranya anak-anak kita dan cucu-cucu kita pada akhirnya melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Seorang pemimpin yang berhasil bukanlah pemimpin yang mencari banyak pengikut-pengikut. Kalau kita dikatakan pemimpin yang berhasil bukanlah karena saudara dan saya bisa memperoleh banyak pengikut, dan itulah yang dikatakan pemimpin berhasil. Jadi kalau kita mempunyai banyak pengikut maka kita adalah orang-orang yang berhasil. Tidak demikian. Seorang pemimpin yang berhasil ialah jikalau ia menciptakan pemimpin demi pemimpin. Karena itu, saudara dan saya adalah pemimpin. Kiranya generasi ke depan muncullah pemimpin-pemimpin lain. Pada generasi yang akan datang muncul lagi pemimpin-pemimpin yang lain. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Waktu kita menurunkan pemahaman, menurunkan segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, maka sangat diyakinkan bahwa akan terjadi sebuah perkembangan yang sangat dahsyat. Dikarenakan Tuhan yang menjadi pemimpin tertinggi, Tuhan yang memegang otoritas atas setiap manusia. Bisa renungan kasih yang sangat saya kasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu perubahan bukanlah sebuah kemustahilan. Ia hanya akan menjadi mustahil saat ia tidak kembali diserahkan kepada Sang Mahakarya. Perubahan itu hanya bisa terjadi, perubahan atas keluarga, perubahan atas masyarakat, perubahan atas dunia ini dapat terjadi menjadi sebuah perubahan yang baik jikalau kita kembalikan segala sesuatu kepada Sang Mahakarya. Jikalau generasi-generasi ini diberikan kepada pribadi Sang Mahakarya, yaitu Allah kita. Karena firman Tuhan berkata, baiklah keadaannya. Karena firman Tuhan Allah berkata di dalam kitab Kejadian, sungguh amat baik. Karena firman Tuhan di dalam kitab Daniel menjelaskan,
waktu mereka ini takut akan Tuhan, waktu mereka ini menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran kepada mereka. Pemirsa renungan kasih yang sangat saya kasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk mencapai sebuah perubahan kalau kita tidak kembali kepada Sang Pencipta. Tidak kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, memiliki pemahaman yang benar bahwa Allah yang sama, yang bekerja, yang melakukan segala sesuatu pada masa perjanjian lama, perjanjian baru, dan pada masa kita saat ini, adalah Allah yang sama, yang mampu melakukan segala perkara yang ajaib atas setiap generasi demi generasi. Karena itu, satu hal yang pasti, mari kita membawa generasi kita untuk takut akan Tuhan. Mulai dari generasi kita saat ini sampai kepada generasi-generasi ke depan. Biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya sebuah perubahan dapat terjadi saat Tuhan memegang kendali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat yakin dan sangat percaya Tuhan bahwa perubahan itu bukanlah hanya sebuah mimpi. Ia hanya sebuah mimpi jikalau ia tidak kembali dan diserahkan kepada Engkau. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang mampu membuat sebuah perubahan. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib atas setiap kehidupan. Mulai dari keluarga, masyarakat, dan negara atau dunia ini Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami meletakkan semua kembali ke dalam tangan-Mu. Kami meletakkan segala sesuatunya ke dalam kendali-Mu Tuhan. Dan sangat yakin dan sangat percaya bahwa apapun mimpi kami atas bangsa kami, atas keluarga, atas masyarakat kami, menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik, untuk menciptakan sebuah generasi yang tangguh, itu semua dapat terjadi saat Engkau yang memegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa, memberkati setiap keluarga. Berkati mereka Tuhan, tuntun mereka semua Tuhan, seluruh pemirsa renungan kasih, agar setiap keluarga dalam yang ada menyaksikan program ini Tuhan, sungguh mereka merasakan lawatan Tuhan. Keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan satu pimpinan untuk takut akan Tuhan, diberkati dengan kehidupan yang benar-benar taat kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Biarlah kiranya masyarakat di mana kami ada saat ini Tuhan, bertumbuh di dalam sebuah kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan. Kiranya negara dan bangsa kami ini Tuhan pada akhirnya benar-benar mau melihat bahwa Tuhan sajalah yang mampu memberikan perubahan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap keluarga, memberkati setiap kehidupan masyarakat di kota Tarakan ini Tuhan. Bahkan atas bangsa kami Indonesia Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap ini Tuhan. Bahkan setiap orang yang saat ini bersepakat Tuhan untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba yakin dan percaya, maka baiklah keadaannya seperti yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.